Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, kamu Is. Di sini aku akan membahas mengenai latihan harian tentang mixu ya kan. Oke, ini soal pertamanya. Kata mixue, tersusun dari huruf M, I, X, U, dan E. Berapakah peluang terambilnya huruf X dalam kata Mixue. Nah, jadi ini kan ada M, I, X, U, dan E kan ya. Berarti kita tentukan dulu nih. Tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu kan banyaknya keseluruhan ya kan. Banyaknya keseluruhan itu ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, jadi ruang sampelnya itu ada lima. Lalu NA-nya ya kan, kejadiannya, banyaknya kejadiannya. Ini kan yang ditanyakan itu peluang terambilnya huruf X ya kan. Terambilnya huruf X. Huruf X di sini ada berapa? Ada satu ya kan? Nah, jadi peluang terambilnya huruf X itu banyaknya hanya satu. Nah, jadi kalau ditanyakan peluang, berarti peluangnya sama dengan NA, banyaknya kemungkinan kejadiannya, dibagi banyaknya sampel. Nah, sama dengan NA-nya satu, sampelnya 5. Nah, jadi jawabannya satu per 5. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Mitsue merasa tidak puas dengan banyaknya cabang yang sudah ia buka. Kali ini Mitsue berencana untuk membuka cabang di kota Manado. Mitsue tahu peluang berhasilnya hanya 1/3 karena peminatnya di sana yang sedikit. Jika Mitsue berencana membuka 5 cabang, berapakah peluang Mitsue berhasil membuka minimal 4 cabang di Manado? Nah, ini tadi kan ada peluang berhasilnya ya kan ya. Nah, jadi kita tulis dulu nih eh, peluang berhasil, peluang berhasil membuka cabang itu tadi 1/3. Nah, jadi kita juga cari komplemennya kan ya, peluang gagalnya. Peluang gagal sama dengan peluang itu kan maksimal satu kan ya. Peluang itu kan kisaran 0 sampai 1. Nah, jadi dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, sama dengan 2/3. Nah, lalu Mitsue kan mau membuka 5 cabang. Mau buka 5 cabang nih. Nah, cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, cabang kelima. Nah, mau buka 5 cabang. Berapakah peluang Mitsue berhasil membuka minimal 4 cabang di Manado? Nah, jadi paling paling enggak itu 4 ya kan ya minimal kan. Berarti 4 cabang nih di Manado. Kalau minimal cabang mau buka 5 cabang. Berarti kan kalau minimal 4 cabang itu kan berhasil sebanyak 4 cabang ya kan berhasil membuka sebanyak 4 cabang atau berhasil membuka 5 cabang semuanya gitu kan minimal kan. Nah, jadi eh, kita bikin dulu nih 4 cabang duluan ya. Berhasil membuka 4 cabang. Berarti misalkan cabang pertama berhasil, cabang 2 berhasil, cabang 3 berhasil, cabang 4 berhasil, cabang 5 yang gagal. Nah, ini kan 4 cabang kan? Satu, 2, 3, 4. 4 cabang yang berhasil. Nah, kita cari lagi nih kemungkinan yang lainnya itu bisa sekarang yang gagal itu ternyata cabang keempat nih, yang yang gagal dibuka. Nah, atau bisa juga cabang ketiga nih yang gagal dibuka. Nah, juga ada kemungkinan cabang yang kedua yang gagal dibuka. Lalu kita cari lagi, bisa aja cabang pertama yang gagal kebuka. Nah, jadi seperti ini. Berarti ada berapa nih? Ada 5 kemungkinan kan ya? Ada 5 variasi nih. Ada 5 variasi yang dapat
kita bisa buat. Nah, kalau seperti ini cukup pilih salah satu saja ya dari 5 kondisi tersebut ya. Misalkan aku pilih kondisi yang ini nih. Nah, jadi kan pertama gagal kan ya. Pertama gagal. Gagal itu 2/3. Nah, ini milihnya terserah ya. Jadi nggak harus yang terakhir juga nggak apa-apa. Kedua berhasil, sepertiga, dikali, ketiga berhasil, sepertiga, dikali, keempat berhasil, sepertiga, dikali, kelima berhasil, juga 1/3. Nah, ini jangan lupa kita kalikan 5. Karena 5 kemungkinan, 5 variasi. Jadi 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 itu 2 kali 5 itu 10 kan ya. Jadi 10 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu nanti 243. Nah, apakah jawabannya yang D? Tidak ya. Kenapa? Ini nih, ada kata minimal 4 cabang di Manado. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nih. Kan soal bilang minimal 4 cabang yang berhasil. Berarti kan bisa ya kan eh, membuka, berhasil membuka 4 cabang. Nah, ini kan minimal kan? Atau kalau berhasil membuka 5 cabang semuanya. Nah, ini kan boleh kan? Kan masih termasuk karena minimal 4 kan ya. Mitsui mau membuka 5 cabang. Mitsui menargetkan minimal 4 cabang yang berhasil. Nah, jadi kalau minimal 4 cabang, berarti kalau misalkan semuanya berhasil, kelima-limanya, ya nggak masalah, kan targetnya minimal. Nah, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi 4 cabang, berhasil membuka 4 cabang, itu kan 10/243, atau itu ditambah. Nah, kita cari nih, kalau berhasil kelima cabangnya, kan ya. Kalau Mixway berhasil kelima cabangnya, jadi kan pertama berhasil, kedua berhasil, ketiga berhasil, keempat berhasil, kelima berhasil. Nah, jadi eh, ya udah berhasil kan sepertiga, sepertiga kali sepertiga kali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Kalau berhasil semua, nggak ada variasi lain ya. Kan berhasil semuanya gitu. Jadi tinggal kita kalikan saja 1/243. Nah, jadi ditambah kalau berhasil semuanya 5 cabang 1/243. Oke. Nah, 1/243 ya. Jadi sama dengan 11/243. Jawabannya yang E ya. Gitu. Hati-hati, teliti dalam membaca soal. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada sebuah gudang Mixue tersimpan 80 barang dan 20 diantaranya rusak. Jika diambil satu barang secara acak, maka peluang barang yang terambil dalam kondisi tidak rusak adalah. Nah, jadi untuk seperti ini kita eh, apa ya, bukan terjemahkan sih, iya sih. Kita bikin dulu. Tadi kan total, ya kan? Atau namanya ruang sampel nih. Nah, ruang sampelnya itu 80 total barang. Nah, ya kan? Terus ada NA. NA itu 80 kurang 80 kurangi 20 misalkan. Nah, ini A-nya ini itu kejadian kondisi barang tidak rusak ya. Kan yang ditanya tidak rusak. Nah, jadi kalau kalau diketahui di soal kan 20 itu rusak. Jadi totalnya kita kurangi 20 untuk mengetahui barang yang tidak rusak ya kan. Jadi barang yang tidak rusak itu ada 60 nih.
Nah, terus mau diambil satu kan ya, satu barang secara acak. Peluang barang terambilnya dalam kondisi tidak rusak nih. Kalau kondisi tidak rusak berarti kan peluang terambilnya itu NA, ya kan? A itu kejadian kondisi barang tidak rusak, barangnya nggak rusak, kita bagi dengan total barang atau sampel ya kan? Nah, jadi 60 60 per 80. Nah, 0 coret, 6 sama 8 tuh sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 itu 4. Nah, jadi jawabannya itu yang E. Oke. Itu tadi mengenai penjelasan latihan soal hari ini. Apabila ada yang masih kurang paham, bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga tanyakan di grup langsung. Oke, sekian dan terima kasih sudah menyimak pembahasan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.